Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Hari ini kita ketemu lagi dalam perkuliahan Manajemen Operasional Perbankan Syariah, dan ini adalah pertemuan ke-6 kita. Kita akan membahas mengenai manajemen likuiditas bank syariah. Bersama saya Rosana Eri, dan nanti kita akan mempelajari tentang manajemen likuiditas di bank syariah menggunakan buku acuan manajemen dana bank syariah yang ditulis oleh Muhammad. Oke, mari kita mulai perkuliahan kita pada pagi hari ini. Ya, kita mulai dengan pengertian dari likuiditas dulu. Jadi likuiditas dari kata liquid, liquid itu artinya cair, kayak gitu ya. Tapi cair dalam bahasa biasa atau bahasa fisika, kimia itu tentunya beda dengan kata cair di bidang ekonomi, kayak gitu ya. Oke, mari kita bahas tentang likuiditas atau pencairan, kayak gitu ya, di bank, gitu. Jadi kalau secara umum di bahasa ekonomi, likuiditas itu adalah kemampuan menjual aset dalam waktu singkat dengan kerugian yang paling minimal. Jadi mencairkan itu adalah menjual aset gitu ya, menjadikannya cash kayak gitu. Itu adalah konsep likuiditas dalam dunia ekonomi dan bisnis pada umumnya, seperti itu. Jadi kalau misalnya Bu Rosana ngajar di Prodi Manajemen Bisnis Syariah, mengartikan likuiditas ya seperti itu gitu ya. Tapi berbeda ketika kita membicarakannya di bank, kayak gitu. Jadi kalau di bank, itu pada aktiva, likuiditas itu berarti adalah kemampuan mengubah seluruh aset menjadi bentuk tunai atau cash, kayak gitu. Tapi kalau yang ada di pasiva, likuiditas itu adalah kemampuan bank untuk memenuhi kebutuhan dana melalui peningkatan portfolio liabilitas. Jadi intinya adalah kemampuan bank untuk memenuhi kebutuhannya, seperti itu ya, dari portfolio liabilitas. Dulu di akuntansi insya Allah pasti udah belajar juga nih tentang aktiva dan pasiva gitu ya. Jadi secara garis besar, manajemen likuiditas itu ada dua bagian kayak gitu. Yang pertama adalah memperkirakan kebutuhan dana kayak gitu ya. Yang kedua itu adalah bank itu harus mampu memenuhi kebutuhan dananya kayak gitu. Jadi manajemen likuiditas itu yang pertama adalah bisa memprediksi atau memperkirakan besarnya likuiditas, dan yang kedua itu bisa memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Itu adalah prinsip dari manajemen likuiditas. Nah, kemudian kita akan belajar mengenai faktor eksternal yang mempengaruhi likuiditas, kayak gitu ya. Jadi, kemampuan bank untuk mencairkan dananya itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Kalau dari eksternal, itu yang pertama adalah dari karakteristik menabung. Jadi, banyak sekali hal-hal yang mempengaruhi karena perilaku penabung di bank syariah ini, kayak gitu ya. Kalau dalam buku, itu disebutkan bahwa kebanyakan orang penabung di bank syariah itu masih menyimpan dalam instrumen tabungan jangka pendek sehingga bisa dicairkan kapan saja, baik dengan penalti atau tanpa penalti. Dan ini tentunya akan mempengaruhi bagaimana manajemen likuiditas di bank syariah kayak gitu, karena otomatis kan nggak bisa, bank itu nggak bisa menginvestasikannya juga di jangka panjang kayak gitu. Jadi return banknya juga pendek atau sedikit karena nasabah akan menarik dananya sewaktu-waktu juga karena tabungannya tabungan jangka pendek rata-rata. Terus yang kedua, untuk jangka pendek itu biasanya mereka lebih mengutamakan keuntungan. Padahal kalau misalnya jangka pendek tentunya keuntungannya juga nggak akan maksimal, nggak seperti jangka panjang gitu ya. Karena kalau jangka panjang pasti akan bisa dilihat bagaimana pergerakan dari returnnya dari sebuah investasi itu bisa kelihatan. Tapi kalau jangka pendek itu susah sekali kayak gitu. Terus yang ketiga, biasanya adalah mereka tetap memilih untuk tetap memelihara rekening di bank konvensional juga. Jadi nggak semua orang itu full
pakai bank syariah gitu. Jadi mereka masih menggunakan juga bank konvensional. Mereka lebih mencari juga mana yang lebih menguntungkan dari sisi return kayak gitu kan. Jadi ini membuat aset dari bank syariah juga nggak terlalu banyak, sehingga yang dicairkan juga nggak terlalu banyak karena mereka masih banyak yang menyimpan uangnya di bank konvensional seperti itu. Padahal mayoritas negara Indonesia itu penduduknya muslim ya. Jadi 75% itu muslim. Jadi banyak sekali seharusnya, tapi ternyata bahkan likuiditas bank syariah itu masih belum bisa maksimal karena kebanyakan dari masyarakat muslim pun masih banyak yang menyimpan dananya di bank konvensional. Dan Bu Rosana pengen menambahkan sih, jadi tentang karakteristik penabung ini kan bukunya ditulis agak kemarin-kemarin kayak gitu ya, agak dulu gitu. Kalau sekarang karakteristik penabung itu juga mereka ada yang menyimpan uangnya yang jangka pendek kayak gitu ya, itu dalam platform-platform yang lain kayak gitu, dan mereka juga lebih suka menggunakan fintech untuk keseharian. Jadi mereka lebih nggak terlalu fokus juga pada bank syariah untuk kebutuhan-kebutuhan jangka pendek. Mereka lebih suka juga menggunakan fintech yang saat ini fintech itu berkembang dengan pesat di Indonesia. Jadi fintech yang investasi, fintech yang untuk jual beli dan lain sebagainya, semuanya sudah ada kayak gitu ya. Jadi memang bank syariah harus bekerja keras untuk menarik deposan kayak gitu di bank mereka. Seperti itu mengenai karakteristik menabung saat ini kayak gitu ya, dengan adanya fintech. Yang kedua, itu karena kondisi ekonomi dan moneter. Jadi, kebijakan moneter dan lain sebagainya itu akan mempengaruhi tingkat likuiditas. Bagaimanapun juga, bank syariah juga terpusat di Bank Indonesia kan ya, yang suku bunga dan lain sebagainya itu masih ikut sana kayak gitu ya. Belum bisa seluruhnya syariah kayak gitu kan. Karena memang ada beberapa hal yang diatur oleh negara seperti itu. Jadi kebijakan ekonomi dan moneter ini sangat berpengaruh di manajemen likuiditas bank syariah. Terus kemudian yang ketiga adalah persaingan antar lembaga keuangan. Jadi seperti yang dijelaskan tadi, bahwa ada persaingan antara bank-bank syariah, persaingan bank syariah dengan bank konvensional, terus kemudian juga persaingan antara bank dengan fintech yang saat ini pesat kayak gitu ya perkembangannya. Fintech itu luar biasa saat ini. Jadi mulai dari fintech untuk pembayaran kayak gitu, fintech untuk transaksi sehari-hari, fintech untuk investasi kayak gitu ya. Semuanya itu hampir ada kayak gitu. Jadi apa yang bank punya, fitur apapun yang bank punya, fintech itu sudah punya semuanya. Jadi ini sebenarnya bank syariah mau nggak mau itu harus mulai berpikir bagaimana caranya untuk bersaing dengan hal tersebut. Tapi kelihatannya juga bank syariah sudah mulai menuju ke sana. BSM itu dulu kemarin adalah pelopornya untuk bersaing bersama fintech seperti itu, mereka maju terdepan. Dan bagusnya lagi seperti BRI Syariah dan BNI Syariah, mereka kemarin habis merger ya menjadi BSI kayak gitu, dan beberapa teknologi juga ikut diadopsi yang dari BSM, Bank Syariah Mandiri, dan itu membuat BRI Syariah dan BNI Syariah jadi terlihat juga lebih bagus kayak gitu, lebih maju, lebih baik kayak gitu ya. Terutama ini adalah menyambut gempuran fintech yang luar biasa sih. Seperti itu. Jadi ada 3 hal faktor eksternal yang mempengaruhi likuiditas. Yang pertama adalah karakteristik penabung, kedua adalah kondisi ekonomi dan moneter, kemudian yang ketiga adalah persaingan antar lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank. Berikutnya, kita akan membicarakan mengenai faktor internal yang mempengaruhi likuiditas sebuah bank. Karena ini adalah faktor internal, maka ini berasal dari bank-bank itu sendiri, bank-bank tersebut, seperti itu ya. Jadi, faktor internalnya itu seperti apa? Yang pertama adalah manajemen risiko likuiditas di bank tersebut, kayak gitu.
gitu kan. Jadi manajemen risikonya seperti apa? Seperti itu. Jadi besar kecilnya risiko likuiditas itu kan ditentukan oleh 3 hal nih. Yang pertama itu adalah kecermatan dalam perencanaan arus kas, gitu kan. Yang kedua, ketepatan dalam mengatur struktur dana termasuk kecukupan dana-dana non-profit loss sharing atau non PLS kayak gitu kan. Terus yang ketiga itu kemampuan menciptakan akses ke pasar antar bank atau sumber dana lainnya. Nah, 3 hal ini itu akan mempengaruhi risikonya, risiko likuiditasnya. Semakin bank itu cermat dalam perencanaan arus kas, pasti risikonya akan lebih rendah, kayak gitu kan. Semakin bank itu tepat dalam mengatur struktur dana dan kecukupan dana, termasuk dana non-profit loss sharing ini, maka bank tersebut risikonya juga akan lebih kecil. Terus kalau bank itu mampu menciptakan akses pasar keluar gitu ya, atau sumber-sumber bank lainnya di luar, maka juga risikonya akan lebih kecil gitu. Jadi seperti itu gitu. Jadi manajemen risiko likuiditas itu akan dipengaruhi oleh 3 hal ini. Maka juga harus mengembangkan 3 hal ini juga gitu di bank tersebut kayak gitu. Mereka harus cermat dalam merencanakan arus kas, mereka harus tepat dalam mengatur struktur keuangan, mereka juga harus menciptakan akses ke pasar antar bank atau sumber lainnya juga di luar, seperti itu. Terus kalau misalnya dengan melihat hal itu gitu ya, dengan ngomongin tentang risiko, ada beberapa hal yang biasanya akan dilakukan oleh bank ketika mereka akan istilahnya akan mengecilkan risiko. Yang pertama itu adalah melaksanakan monitoring secara harian kayak gitu. Mereka monitoring secara harian di bank tersebut. Yang kedua itu adalah melaksanakan analisis penarikan dana bersih terbesar yang pernah terjadi dan akan membandingkannya dengan penarikan dana bersih rata-rata saat ini. Jadi akan dibandingkan. Jadi mereka akan menganalisis nih penarikan dana terbesarnya itu berapa, terus dibandingkan dengan harian itu seberapa. Itu akan mereka lebih bisa melihat seberapa sih bank itu punya kemampuan untuk meliquidkan gitu ya dananya kayak gitu. Terus yang keempat itu adalah menetapkan secondary reserve untuk menjaga posisi likuiditas bank. Antara lain menempatkan kelebihan dana dalam instrumen keuangan yang liquid. Jadi kalau ada kelebihan dana, mereka akan menempatkannya di instrumen-instrumen yang lebih bisa liquid dengan cepat kayak gitu, bisa cair dengan cepat. Kan kalau dana itu pasti kan akan disalurkan, akan diinvestasikan dan lain sebagainya ya. Nah, mereka akan menempatkannya pada instrumen keuangan yang lebih liquid seperti itu untuk menjaga likuiditasnya. Terus yang kelima, menetapkan kebijakan cash holding limit pada kantor-kantor cabang bank. Jadi kebijakan batas untuk cash-nya itu berapa, penanganan cash itu berapa di setiap kantor cabang gitu. Nggak boleh terlalu banyak dan nggak boleh terlalu sedikit gitu ya. Ada maksimalnya, ada minimalnya juga yaitu seberapa sih mereka mengholding cash di setiap unit-unit bank gitu ya, setiap kantor cabang gitu tuh berapa. Terus melaksanakan fungsi ALCO, namanya adalah Asset Liability Committee untuk mengatur tingkat return dan likuiditas bank kayak gitu. Jadi mereka melaksanakan fungsi ALCO ini kayak gitu ya, Asset Liability Committee untuk mengatur tingkat returnnya. Dan yang ketujuh itu mengatur struktur portfolio dana kayak gitu juga gitu. Jadi ini adalah beberapa hal yang dilakukan dalam memanage risiko likuiditas. Sekarang kita yang kedua, tentang faktor internal yang mempengaruhi likuiditas, itu adalah pengelolaan likuiditas itu sendiri kayak gitu, memanage likuiditas. Kalau tadi adalah memanage risiko kayak gitu, yang sekarang adalah memanage likuiditas itu. Gitu ya. Tujuannya untuk apa sih kalau memanage likuiditas? Itu yang pertama adalah agar bisa menjalankan transaksi bisnisnya sehari-hari, karena pastinya nggak semuanya harus diinvestasikan kan, nggak semuanya bisa diinvestasikan, harus ada yang istilahnya dalam artian diputar kayak gitu, dikelola setiap harinya, sehingga
transaksi bisnis di bank syariah tersebut bisa berjalan. Itu harus ada likuiditasnya, ada pengelolaannya. Terus yang kedua, itu bisa memenuhi kebutuhan dana mendesak. Ketika ada kebutuhan dana mendesak, tentunya itu bisa di-handle kayak gitu ya. Yang ketiga, itu adalah memuaskan permintaan nasabah akan pembiayaan. Gitu ya. Jadi ketika nasabah membutuhkan pembiayaan, maka bank bisa menghandle-nya kayak gitu. Kemudian yang keempat itu memberikan fleksibilitas dalam meraih kesempatan investasi menarik yang menguntungkan. Seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah menjaga posisi likuiditas bank agar mampu memenuhi rasio yang ditentukan oleh bank sentral. Jadi bank sentral atau kalau di kita namanya BI kayak gitu, itu pasti akan menentukan seberapa besar posisi likuiditas di sebuah bank. Itu mereka harus memenuhi itu kayak gitu ya. Terus ciri-ciri kalau bank itu punya likuiditas yang sehat seperti apa ya gitu kan? Pasti kalau dikelola itu pasti mengelolanya itu ini dikatakan baik atau dikatakan sehat gitu kan. Kalau bank itu yang seperti apa likuiditasnya? Yang pertama itu adalah memiliki sejumlah alat likuid, cash asset kayak gitu ya. Jadi kayak misalnya uang kas, rekening pada bank sentral dan bank lainnya gitu setara dengan kebutuhan likuiditas yang diperkirakan kayak gitu. Jadi mereka udah mempunyai sejumlah alat-alat likuid. Yang B atau yang kedua itu adalah memiliki likuiditas kurang dari kebutuhan tetapi memiliki surat-surat berharga yang segera dapat dialihkan menjadi kas tanpa harus mengalami kerugian baik sebelum atau setelah jatuh tempo. Jadi ciri yang kedua dari likuiditas bank yang sehat kayak gitu, itu adalah mereka mungkin mempunyai likuiditas yang kurang kalau di bank sentralnya, tapi mereka punya bank-bank ini mempunyai surat-surat berharga yang bisa dicairkan. Itu juga namanya sehat kayak gitu. Terus yang ketiga itu adalah memiliki kemampuan memperoleh likuiditas dengan cara menciptakan uang. Misalnya dengan menjual surat berharga kayak gitu dan lain sebagainya. Gitu. Terus yang keempat itu adalah memenuhi rasio pengukuran likuiditas yang sehat. Itu ada rasio-rasio yang bisa dihitung kayak gitu sehingga itu dikatakan bank tersebut sehat. Ada FDR gitu ya, finance to deposit ratio kayak gitu. Terus ada juga rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga gitu. Dana pihak ketiga itu deposan dan lain sebagainya kayak gitu. Seperti itu. Kemudian kita beranjak ke yang ketiga, selain tadi faktor internal yang mempengaruhi likuiditas itu pertama manajemen risiko, yang kedua adalah pengelolaan likuiditas, yang ketiga adalah perencanaan likuiditasnya. Jadi ternyata perencanaan yang baik di sebuah bank dalam menangani likuiditas bank tersebut itu akan mempengaruhi baiknya likuiditas di bank tersebut kayak gitu. Jadi perencanaan ini penting banget seperti itu. Terus analisis perencanaan itu seperti apa sih kayak gitu ya. Jadi ada beberapa tahap yang bisa dilakukan. Tahap pertama itu adalah mengklasifikasikan sumber-sumber dana utama bank berdasarkan tingkat kecepatan berputarnya kayak gitu. Jadi pertama adalah mengklasifikasikan dana terlebih dahulu berdasarkan kecepatan berputarnya. Terus yang kedua itu mengelompokkan jenis aktiva yang liquid maupun yang tidak liquid. Jadi aktiva yang liquid dikelompokkan, aktiva yang tidak liquid dikelompokkan gitu ya. Jadi kenapa harus dikelompokkan kayak gitu? Karena ini akan bisa mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kebutuhan likuiditasnya dari aktiva lancar yang dimiliki, gitu ya. Setelah tadi mengelompokkan sumber dana berdasarkan tingkat kecepatan berputar, kemudian yang kedua barusan adalah mengelompokkan jenis aktiva yang liquid maupun tidak liquid. Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga itu adalah membandingkan total aktiva lancar dengan dana yang dianggap berubah-ubah atau volatil kayak gitu ya. Jadi akan dibandingkan gitu.
total aktiva yang lancar dengan yang berubah-ubah. Kemudian yang keempat, atau tahap yang keempat, itu menentukan kebutuhan likuiditas bank. Nah, nanti ada seperti apa gitu ya, menentukan kebutuhannya. Bisa pakai GWS, giro wajib minimumnya seberapa gitu ya. Juga bisa melihat dari kebutuhan dana operasional bank tersebut itu berapa, terus saldo minimum pada bank koresponden berapa, terus estimasi penarikan oleh dana nasabah berapa. Nah, itu nanti diestimasi. Jadi keluarnya itu seberapa itu juga direncanakan kayak gitu. Oke, jadi seperti itu. Yang ketiga, faktor internal yang mempengaruhi likuiditas. Berikutnya adalah yang keempat, faktor internal yang keempat adalah strategi pengelolaan likuiditas. Kayak gitu. Jadi, strategi ini juga berpengaruh pada likuiditas bank. Nanti ada beberapa hal mengenai strategi-strategi yang diambil oleh bank. Contohnya adalah menggiatkan pendidikan dan sosialisasi bank Islam, khususnya untuk menjelaskan tentang aspek-aspek ekonomi dan sistem nilai keislaman pada masyarakat. Itu strateginya yang biasa dilakukan. Terus yang kedua juga bisa terus memperbaiki dan meningkatkan kinerja bank syariah. Diperbaiki terus kinerja bank syariah. Yang ketiga, memperkuat koordinasi, komunikasi, dan pengertian dengan deposan atau investor dan partner bisnis. Jadi memperkuat koordinasi, membangun hubungannya diperbaiki. Yang keempat, mengidentifikasi berapa banyak deposan rasional yang dimiliki bank. Jadi diidentifikasi nih strateginya yang keempat. Yang kelima, itu bisa membentuk satuan tugas atau tim khusus untuk memonitor, mengevaluasi, dan mendeteksi kemungkinan terjadinya kesulitan likuiditas yang akan menimpa bank. Yang keenam, menyiapkan kas dan dana cadangan likuiditas untuk kondisi tertentu. Dan yang ketujuh, bisa juga dengan mendesain portfolio bank termasuk instrumen yang liquid itu seperti apa. Nah, ini strategi-strategi yang dilakukan oleh bank. Sebenarnya strategi yang dilakukan bank itu tentunya lebih banyak lagi gitu ya, tapi yang kita pelajari yang umum adalah seperti ini. Untuk bersaing dengan antar bank, mereka biasanya akan mempunyai banyak strategi-strategi. Seperti itu adalah faktor internal yang mempengaruhi likuiditas. Oke, seperti itu aja perkuliahan kita pada pagi hari ini. Maaf bila banyak salah-salah kata. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.